Malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Danapranata Siregar, mahasiswa dari Institut Teknologi di Taman Surabaya, ITAS. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas UAS, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Dosen pengampu Ibu Dr. Yulvia ST MSI. Saya akan menjawab soal kedua. Sebagai berikut, berikan analisis tentang peran sektor energi atau ekowisata dalam konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal, serta risiko pengelolaannya apabila dilakukan secara tidak berkelanjutan. Berikut adalah analisis mengenai peran sektor ekowisata. Peran strategis ekowisata sebagai benteng hidup konservasi. Secara kritis, ekowisata bukan hanya soal memajang keindahan alam, melainkan mengubah logika ekonomi masyarakat dari ekstraktif menjadi preservatif. Peran strategis pertama, valuasi ekonomi satwa hidup. Dalam konservasi hiu di Raja Ampat atau warung hutan di Tanjung Puting, ekowisata berperan membuktikan bahwa seekor satwa yang dibiarkan hidup memiliki nilai ekonomi ribuan kali lipat melalui jasa lingkungan dibandingkan jika dijual sebagai komoditas mati. Peran strategis kedua, pendanaan mandiri, self-financing, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah untuk menjaga hutan. Pendapatan dari ekowisata seperti biaya masuk atau donasi konservasi menjadi napas bagi para ranger dan polisi untuk melakukan patroli rutin. Peran strategis ketiga, laboratorium perubahan perilaku. Ekowisata yang rincinya berhasil adalah yang mampu memberikan efek transformasi. Wisatawan tidak datang sebagai raja yang minta dilayani, tapi sebagai murid yang belajar memahami ekosistem. Pemberdayaan masyarakat. Berikutnya, pemberdayaan masyarakat dari objek ke subjek. Pemberdayaan yang nyata bukan sekadar memberi pekerjaan sebagai petugas kebersihan, melainkan memberikan kedaulatan pengelolaan. Berikut pemberdayaan masyarakat pertama, kepemilikan aset. Keberlanjutan sosial tercapai ketika masyarakat lokal memiliki saham atau pengelolaan langsung homestay dan logistik, bukan hanya menjadi penonton saat investor besar membangun hotel bintang 5 di tanah mereka. Berikutnya, pemberdayaan masyarakat kedua, transfer pengetahuan skilling. Masyarakat lokal dilatih menjadi pemandu interpretatif yang ahli. Misalnya, ahli botani atau pengamat burung. Ini menaikkan harkat sosial mereka dari sekadar pemburu hutan menjadi pakar lokal. Berikutnya, pemberdayaan masyarakat ketiga, ketahanan budaya. Ekowisata memaksa komunitas untuk menggali kembali identitas lokal mereka seperti bahasa, arsitektur rumah tradisional, dan kuliner untuk ditawarkan sebagai nilai tambah yang unik. Berikutnya, analisis risiko sisi gelap pengelolaan yang serampangan. Jika hanya mengejar angka kunjungan tanpa kontrol ketat, ekowisata akan terjebak dalam spiral penghancuran diri. Analisis risiko pertama. Terdapat
Erosi ekologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, degradasi perilaku satwa. Paparan manusia yang terlalu sering membuat satwa kehilangan insting liar. Contohnya, monyet yang menjadi agresif karena terbiasa diberi makan turis, atau pola migrasi hewan yang tergantung akibat kebisingan. Yang kedua, infiltrasi spesies asing. Setahun seringkali membawa benih tanaman atau mikroba melalui sepatu mereka yang bisa merusak keseimbangan flora asli di zona inti konservasi. Berikutnya, analisis risiko kedua, erosi sosial. Terdapat dua. Yang pertama, marginalisasi penduduk. Saat suatu daerah menjadi populer, harga tanah melonjak. Penduduk lokal seringkali tergiur menjual tanahnya kepada pengembang, sehingga dalam jangka panjang mereka terusir dari ruang hidupnya sendiri. Yang kedua, komodifikasi sakralitas. Ritual adat yang harusnya sakral sering dipersingkat atau dimodifikasi agar sesuai dengan jadwal makan siang turis. Ini adalah bentuk kematian budaya, cara perlahan demi konten media sosial. Berikutnya, analisis risiko ketiga, risiko ekonomi. Dalam banyak kasus, hampir 70-80% uang yang dibelanjakan turis justru kembali ke ibu kota atau luar negeri karena agen perjalanan, maskapai, dan suplai bahan makanan mewah dikuasai jaringan besar. Masyarakat lokal hanya mendapatkan remah-remah berupa polisi dan sampah. Berikut tabel rincian parameter keberlanjutan. Terdapat parameter pengelolaan berlanjut atau ideal, pengelolaan tidak berkelanjutan, atau risiko. Parameternya kuantitas, idealnya dibatasi oleh carrying capacity yang ketat. Risikonya fokus pada pertumbuhan jumlah kunjungan massal, tergantung pada produk impor dan boros energi. Kunjungan massal. Berikutnya parameter pola konsumsi. Idealnya bahan baku lokal, low waste, hemat energi. Risikonya tergantung pada produk impor dan boros energi. Relasi sosial, kemitraan antara dengan komunitas lokal. Risikonya masyarakat hanya menjadi buruh kasar atau objek foto. Parameter motivasi turis, idealnya edukasi dan apresiasi alam mendalam. Risikonya hedonisme, hiburan, dan sekadar suap foto atau estetika. Kesimpulan yang dapat saya peroleh, ekowisata adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi penyelamat lingkungan jika dikelola dengan pendekatan sedikit turis, namun berkualitas dan membayar mahal. Namun, jika dikelola dengan mentalitas proyek pariwisata, ia justru akan menghancurkan modal alam dan menjadi alasan mengapa tempat tersebut pertama kali dikunjungi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada pengucapan atau tutur kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian dan terima kasih.